Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Muhammad Husaini, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 7 Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan fasilitator Bapak Enjang Sarip Hidayat dan pengajar praktik Bapak Syamsir Kamal. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti dan keterkaitannya dengan materi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara memandang setiap anak memiliki kodrat, potensi, kekuatan, dan keistimewaan yang berbeda-beda. Pendidik harus mampu mengenali kekuatan potensi bakat, minat setiap anak. Seorang pendidik dalam menuntun anak haruslah bersesuaian dengan kodrat alam dan kodrat zaman untuk mencapai cita-cita, yaitu keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Merdeka belajar merupakan pendekatan yang menuntun anak agar kekuatan, keistimewaan, bakat, dan minat bertumbuh kembang maksimal. Keselamatan dan kebahagiaan dapat dicapai apabila setiap orang memiliki keluhuran budi pekerti dengan nilai-nilai kebajikan. Sebagai pendidik, sudah seharusnya mempunyai visi yang selaras dengan cita-cita pendidikan itu. Dan untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan upaya, salah satunya dengan mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak. Kemudian berkolaborasi dengan semua pihak untuk membangun karakter profil pelajar Pancasila dengan mewujudkan lingkungan belajar yang memiliki budaya positif. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, kemudian pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama adalah disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif dapat membuat murid menggali potensinya, mengontrol dirinya, dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar murid menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan karena paksaan, ujian, atau hukuman, sehingga terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang diharapkan. Kemudian motivasi perilaku manusia terdiri atas yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilih motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi tersebut merupakan motivasi eksternal. Nah, kemudian jika motivasi murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, maka motivasi tersebut merupakan motivasi intrinsik yang berdasarkan dari dalam diri murid. Menanamkan motivasi intrinsik akan berdampak jangka panjang. Motivasi yang bukan karena adanya hukuman ataupun hadiah. Murid akan tetap berperilaku, yaitu berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan,
karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai, yaitu nilai-nilai kebajikan. Kemudian, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar dapat meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian, kasih sayang dan rasa diterima. Lalu ada kebebasan, kemudian kesenangan, dan yang terakhir adalah penguasaan. Kemudian, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, sebagai penghukum, kemudian teman, lalu ada pembuat rasa bersalah, lalu ada pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Posisi kontrol manajer inilah yang harus ditanamkan pada diri seorang guru. Pada posisi manajer, guru akan membimbing, mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya. Murid mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid, berupa pernyataan yang mengandung nilai kebajikan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan metode menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi intrinsik. Guru berperan dalam terbentuknya keyakinan kelas dengan berdiskusi bersama murid membuat sebuah kesepakatan. Nah, kemudian ada segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, di mana dalam segitiga restitusi ini memiliki 3 langkah, yaitu ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Melalui pendekatan restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Kemudian keterkaitan 3 materi sebelumnya dengan budaya positif, yaitu dengan menerapkan budaya positif di sekolah akan memudahkan terwujudnya lingkungan belajar dan pembelajaran yang berkualitas, terbangunnya karakter profil pelajar Pancasila sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, bersifat menuntun, bertumbuh kembangnya kekuatan kodrat murid dengan optimal. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai dan peran guru penggerak. Nilai dari guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif yang terimplementasi pada peran dan tanggung jawab seorang pendidik. Visi guru penggerak yang selaras dengan cita-cita pendidikan terwujudnya profil pelajar Pancasila untuk masa depan bangsa, dan dengan prakarsa perubahan yang menginginkan terbentuknya budaya positif agar terwujud sekolah yang nyaman, aman, berpihak pada murid, dan menumbuh kembangkan kekuatan kodrat murid.
selanjutnya yaitu adalah refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori motivasi, teori kontrol, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep ini berupa konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru, serta diterapkan di lingkungan sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata, penghargaan dapat berdampak kurang baik pada murid. Di antaranya, dapat merusak, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan apa yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, dan pemantau. Seharusnya saya bisa memposisikan diri sebagai manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Kemudian, pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya pernah menangani peserta didik yang sering tidak hadir ke sekolah karena waktu itu saya jadi wali kelasnya. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya tahu segitiga restitusi ini karena sudah pernah didiseminasikan oleh kepala sekolah saya yang saat itu beliau mengikuti program guru penggerak. Lalu, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang menjadi budaya positif di sekolah. Kemudian, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Kemudian, yang harus diperbaiki adalah terkait posisi kontrol guru, yang seharusnya guru sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi dan membuat anak tidak nyaman jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya secara perlahan mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi
ketika Anda menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Jawabannya pernah. Namun, saya hanya menggunakan 2 tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Saya mempraktekannya dengan berbicara berdua bersama murid. Kemudian, di tahapan menstabilkan identitas, saya memberikan pertanyaan, apa alasan anak melakukan kesalahan? Dan menanggapi bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah. Lalu pada tahapan memvalidasi tindakan yang salah, saya mengatakan apakah tindakan yang dilakukan anak itu benar dan bagaimana seharusnya anak itu berbuat. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Kemudian, berikut rancangan tindakan aksi nyata dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Dengan judul modul, Desiminasi Budaya Positif Sekolah dan Keyakinan Kelas, yang mana di dalamnya memuat latar belakang, lini masa tindakan yang akan dilakukan. Kemudian ada tujuan, tolak ukur, dan dukungan yang dibutuhkan. Akhir kata, jadilah guru penggerak yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.